Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mutiara karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada 3 perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin di dalam seluruh keadaan, yaitu melaksanakan segala perintah Allah. Kedua, menjauhkan diri dari segala yang haram. Yang ketiga, ridha dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah. Ketiga perkara ini jangan sampai tidak ada pada seorang mukmin. Oleh karena itu, seorang mukmin harus memikirkan perkara ini, bertanya kepada dirinya tentang perkara ini, dan anggota tubuhnya melakukan perkara ini. Ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah merubah jalan itu. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan sekali-kali berbuat durhaka. Bertauhidlah kepada Allah, mengesahkan Allah, dan jangan menyekutukannya. Allah itu Maha Suci dan tidak memiliki sifat-sifat tercela atau kekurangan. Janganlah ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Bermohonlah kepadanya dan tunggulah dengan sabar. Bersatu padulah dalam mentaati Allah dan janganlah berpecah belah. Saling mencintailah di antara sesama dan janganlah saling mendengki. Hindarkanlah diri dari segala noda dan dosa. Hiasilah dirimu dengan ketaatan kepada Allah. Janganlah menjauhkan diri kepada Allah dan janganlah lupa padanya. Janganlah lalai untuk bertaubat kepadanya dan kembali kepadanya. Janganlah jemu untuk memohon ampun kepada Allah pada siang dan malam hari. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat dan dilindungi olehnya dari mara bahaya dan azab neraka. Diberi kehidupan yang berbahagia di dalam surga, bersatu dengan Allah, dan diberi nikmat-nikmat olehnya. Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kesentausaan yang abadi di surga beserta para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kamu akan hidup kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Manakala seorang hamba Allah diuji oleh Allah, maka mula-mula ia akan melepaskan dirinya dari ujian atau cobaan yang menyusahkannya itu. Jika tidak berhasil, maka ia akan meminta pertolongan kepada orang-orang lain seperti para raja, para penguasa, orang-orang dunia, atau para hartawan. Jika ia sakit, maka ia akan meminta pertolongan kepada dokter atau dukun. Jika hal ini pun tidak berhasil, maka ia kembali menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon dan meratap kepadanya. Selagi ia masih bisa menolong dirinya sendiri, ia tidak akan meminta pertolongan kepada orang lain. Dan selagi pertolongan orang lain masih ia dapatkan, maka ia tidak akan meminta pertolongan kepada Allah.
Jika ia tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka ia akan terus meratap, sholat, berdoa, dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh harapan dan kecemasan terhadap Allah Ta'ala. Sekali-kali Allah tidak akan menerima ratapannya sebelum dia memutuskan diri dari keduniaan. Setelah ia terlepas dari hal-hal keduniaan, maka akan tampaklah ketentuan dan keputusan Allah pada orang itu, dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan. Selanjutnya hanya ruh sajalah yang tinggal padanya. Dalam peringkat ini, yang tampak olehnya hanyalah kerja atau perbuatan Allah, dan tertanamlah di dalam hatinya kepercayaan yang sesungguhnya tentang tauhid atau keesaan Allah. Pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah saja. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan, tidak ada faidah dan tidak ada pula anugerah, tidak terbuka dan tidak pula tertutup, tidak mati dan tidak hidup, tidak kaya dan tidak pula papa, melainkan semuanya di tangan Allah. Hamba Allah itu tidak ubahnya seperti bayi yang berada di pangkuan ibunya, atau seperti orang mati yang sedang dimandikan, atau seperti bola di kaki pemain bola, melambung, bergulir ke atas, ke tepi, dan ke tengah, senantiasa berubah tempat dan kedudukannya. Ia tidak mempunyai daya dan upaya, maka hilanglah ia keluar dari dirinya dan masuk ke dalam perbuatan Allah semata-mata. Hamba Allah semacam ini hanya melihat Allah dan perbuatannya. Yang didengar dan diketahuinya hanyalah Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka yang dilihatnya itu adalah perbuatan Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka yang didengar dan diketahuinya itu hanyalah firman Allah. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka ia mengetahuinya itu melalui pengetahuan Allah. Ia akan diberi anugerah Allah. Beruntunglah ia karena dekat dengan Allah. Ia akan dihiasi dan dimuliakan. Ridholah ia kepada Allah, bertambah dekatlah ia kepada Tuhannya. Bertambah cintalah ia kepada Allah, bertambah khusyuklah ia mengingat Allah. Bersemayamlah ia di dalam Allah. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan kekayaan cahaya ilmu Allah. Maka terbukalah tabir yang menghalanginya dari rahasia-rahasia Allah yang maha agung. Ia hanya mendengar dan mengingat Allah yang maha tinggi, maka ia senantiasa bersyukur dan salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu mati dari makhluk, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badaniyah. Apabila kamu telah mati dari nafsu badaniyah, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari kehendak-kehendak dan nafsu. Dan apabila kamu telah mati dari kehendak dan nafsu, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan menghidupkan kamu di dalam suatu kehidupan yang baru.
Setelah itu, kamu akan diberi hidup yang tidak ada mati lagi. Kamu akan dikayakan dan tidak akan pernah papa lagi. Kamu akan diberkati dan tidak akan dimurkai. Kamu akan diberi ilmu sehingga kamu tidak akan pernah bodoh lagi. Kamu akan diberi kesentausaan dan kamu tidak akan merasa ketakutan lagi. Kamu akan maju dan tidak akan pernah mundur lagi. Nasib kamu akan baik, tidak akan pernah buruk. Kamu akan dimuliakan dan tidak akan dihinakan. Kamu akan didekati oleh Allah dan tidak akan dijauhi olehnya. Martabat kamu akan menjadi tinggi dan tidak akan pernah rendah lagi. Kamu akan dibersihkan sehingga kamu tidak lagi merasa kotor. Ringkasnya, jadilah kamu seorang yang tinggi dan memiliki kepribadian yang mandiri. Dengan demikian, kamu boleh dikatakan sebagai manusia super atau orang yang luar biasa. Jadilah kamu ahli waris para rasul, para nabi, dan orang-orang yang siddiq. Dengan demikian, kamu akan menjadi titik akhir bagi segala kewalian, dan wali-wali yang masih hidup akan datang menemui kamu. Melalui kamu, segala kesulitan dapat diselesaikan, dan melalui solatmu, tanaman-tanaman dapat ditumbuhkan, hujan dapat diturunkan, dan malapetaka yang akan menimpa umat manusia dari seluruh tingkatan dan lapisan dapat dihindarkan. Boleh dikatakan kamu adalah polisi yang menjaga kota dan rakyat. Orang-orang akan berdatangan menemui kamu dari tempat-tempat yang dekat dan jauh dengan membawa hadiah dan oleh-oleh dan memberikan khidmat atau penghormatan mereka kepadamu. Semua ini hanyalah karena izin Allah yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa jua. Lisan manusia tidak henti-hentinya menghormati dan memuji kamu. Tidak ada dua orang yang beriman yang bertingkah kepadamu, wahai mereka yang baik-baik, yang tinggal di tempat-tempat ramai, dan mereka yang mengembara. Inilah karunia Allah, dan Allah mempunyai kekuasaan yang tiada batas. Apabila kamu melihat dunia dikuasai oleh ahli-ahli dunia dengan perhiasan dan kekosongannya, dengan penipuan dan dengan perangkapnya, dan dengan racunnya yang membunuh yang di luarnya nampak lembut, tetapi di dalamnya sangat membahayakan, cepat merusak dan membunuh siapa saja yang memegangnya, yang menipu mereka dan yang menyebabkan mereka lengah terhadap dosa dan maksiat. Apabila kamu lihat semua itu, maka hendaklah kamu bersikap sebagai seorang yang melihat seseorang yang sedang buang air besar, yang membuka auratnya dan mengeluarkan bau busuk. Dalam keadaan seperti itu, hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dan ketelanjangannya dan menutup hidungmu supaya tidak mencium baunya yang busuk. Demikian pula lah hendaknya kamu bersikap kepada dunia. Apabila kamu melihatnya, maka hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dari pakaiannya dan tutuplah hidungmu supaya tidak mencium bau busuk gemerlapannya yang tidak kekal. Semoga dengan demikian kamu dapat selamat dari bahaya dan cobaannya. Apa yang telah ditetapkan Allah untukmu pasti akan kamu rasakan. Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya.
dan karunia Tuhan kamu adalah yang lebih baik dan lebih kekal.